Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Masih pada semangat gak? Baik, semangat. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh salah satu orang pimpin doa? Boleh, siapa ayo yang mau pimpin doa? Rehan boleh pimpin doa? Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rehan sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir di sini? Sepertinya Hadir Ibu. semuanya. Hadir semua, Bu. Oke, biar Ibu lebih mengenal kalian, Ibu panggil satu-satu ya. Ya. Kansa Fatihah, Hadir, Bu. Azra Askia, Hadir, Bu. Rizky Rahmawati, Hadir. Olivia Zahrani, Hadir, Bu. Rina Septiani, Hadir. Rehan Rabani. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman hayati. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, serta mengidentifikasi karakteristik dari berbagai tipe ekosistem air. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar keanekaragaman hayati itu apa? Siapa yang udah pernah dengar? Keanekaragaman hayati itu apa? Saya mau. Boleh kan, Sa? Kalau menurut saya keanekaragaman hayati itu variasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Oke, benar ya. Keanekaragaman hayati itu variasi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Oke, Ibu mau nanya nih sama kalian semua. Kalian setuju nggak kalau keanekaragaman hayati itu cuma bisa diukur dari jumlah spesiesnya aja? Tidak. Ada yang jawab setuju? Apa tidak setuju semua nih? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, benar ya. Jadi keanekaragaman hayati itu bukan cuma dari tingkat spesiesnya aja, jadi ada dari tingkat genetik, spesies, dan juga ekosistem. Oke, selanjutnya nih ada gambar dua sapi. Menurut kalian dari gambar dua ini ada perbedaannya nggak? Ada, Bu. Apa aja tuh yang Rina lihat? Kalau yang saya lihat tuh perbedaan warna bulunya Terus ada lagi nggak? sama bentuk mukanya kali ya, Bu, yang coklat lebih lebar. Nah, salah satu bedanya itu dari warna bulunya ya. Nah, menurut kalian nih, dari dua sapi yang berbeda warna bulunya ini termasuk ke dalam keanekaragaman hayati bukan? Iya. 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 Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya. Setuju, Bu. Oke, benar ya. Jadi walau ini kan dua sapi ini termasuk ke dalam spesies yang sama, tapi ada perbedaan genetiknya. Ini juga termasuk ke keanekaragaman hayati. Jadi dua sapi yang berbeda warna bulunya ini termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat genetik. Oke, selanjutnya kita akan nonton video terlebih dahulu ya. Melihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Entah ngecek rambut, wajah, bahkan pakaian kita pun juga ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah gak sih kamu berpikir, kok bisa ya wajah tiap orang itu berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Tidak perlu jauh-jauh deh. Model rambut tiap orang pun bisa berbeda-beda kan? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat,
kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Misalnya nih, kamu tahu bunga mawar? Bunga mawar kan terkenal dengan warna merah, tapi ternyata mawar juga ada yang warna pink, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mereka satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies itu walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Ada singa, macan, harimau, dan kucing. Walaupun mereka berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama. Terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dari ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada padang rumput, hampir sama dengan savana. Bedanya adalah di padang rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gurun, di mana wilayah ini memiliki temperatur udara yang ekstrim. Maka dari itu hanya beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Sama halnya dengan hutan gunggur, taiga juga didominasi dengan tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Dan yang terakhir ada tundra, di mana tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti benua Antartika. Sedangkan untuk ekosistem perairan itu terbagi menjadi dua macam, mulai dari ekosistem air tawar berupa danau, rawa, ataupun sungai, dan juga ekosistem air laut berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, limestone, bentos, dan prefiliton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Oke, cukup. Nih, Ibu mau nanya, setelah kalian menonton video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang pentingnya keanekaragaman hayati? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh Rizky. Jadi dengan adanya keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, bagus jawabannya. Rizky sangat baik. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Kalian bisa akses di dengan chat. Ada bisa semua nggak buka LKPD-nya? Bisa, Bu. Boleh dibaca dulu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini Ibu mau membagi dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama itu ada Rina, Olive, dan juga Rizky. Kelompok dua itu ada Azra, Kansa, dan juga Rehan. Jadi nanti kalau udah kalian sudah selesai, boleh salah satu perwakilannya mempresentasikan hasilnya ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Jika 5 menit sudah selesai atau kurang 5 menit, boleh langsung dipresentasikan. Presentasinya di depan. Iya, di depan itu. Perwakilan ya.
belum. Sebentar lagi Bu. Sebentar Bu. Udah. Sudah Ibu. Boleh nih mau kelompok berapa dulu yang presentasi? Satu. Boleh ya perwakilan kelompok satunya. Ayo satu. Ibu Lina. Baik, saya perwakilan kelompok 1 akan memberikan kesimpulan dari LKPD yang tadi kami sudah kerjakan. Jadi Bu, berdasarkan dari diskusi kami dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati terjadi pada 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman gen ditandai oleh variasi genetik dalam suatu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat fenotip pada individu-individu dalam spesies tersebut, seperti variasi pada pohon mangga dan juga kucing domestik. Nah, keanekaragaman jenis terlihat dari perbedaan spesies yang masih berada dalam genus ataupun famili yang sama, misalnya dalam famili Palmae dan juga Felidae. Keanekaragaman ekosistem mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik di sekitarnya, baik itu ekosistem darat maupun perairan. Adapun faktor yang menyebabkan keanekaragaman ini meliputi perbedaan genetik, perbedaan spesies, serta variasi geografis dan juga iklim. Hubungan antar tingkatan keanekaragaman tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi keanekaragaman gen, semakin beragam pula jenis dan spesies yang berkontribusi pada keragaman ekosistem secara keseluruhan. Seperti itu Ibu. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2. Saya Ibu. Oke, boleh Rehan, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian AKPD kita. Dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem disebabkan oleh faktor internal genetik dan eksternal. Diferensiasi genetik terjadi akibat reproduksi seksual yang menghasilkan variasi dalam individu karena kombinasi gen dari kedua induk atau adanya mutasi. Selain itu, kemampuan makhluk hidup beradaptasi terhadap kondisi lingkungan juga berkontribusi pada keanekaragaman yang dapat berupa adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Hubungan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem sangat erat. Keanekaragaman gen mempengaruhi beragamnya jenis makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Semakin tinggi keanekaragaman gen, semakin tinggi pula variasi jenis spesies yang ada. Jika terjadi penurunan keanekaragaman gen dan jenis, hal tersebut akan berdampak pada keanekaragaman ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga keanekaragaman hayati di semua tingkatan sangat penting untuk memastikan keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Kurang seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya Rehan atas jawabannya. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya jawabannya. Oke, setelah itu Ibu akan memperjelas lagi nih dari jawaban-jawaban kalian. Nah, tadi siapa ya? Kansa tadi sudah menjawab apa itu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati itu juga disebut dengan biodiversitas. Benar nggak tadi jawaban Kansa? Benar. Benar? Iya benar ya. Oke, tingkat keanekaragaman hayati tadi udah sempat kita bahas. Udah ada yang tahu tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 apa aja? Tingkat keanekaragaman hayati itu meliputi tingkat gen, jenis, ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang memengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Benar ya, ada 3, jangan sampai dilupain. Oke, yang pertama nih, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen
dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini juga menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Paham? Nah, selanjutnya ini keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies itu keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham semua? Paham. Nah, yang terakhir ini ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, di dalam keanekaragaman ekosistem ini terdapat tipe ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem perairan atau akuatik dan juga ekosistem darat. Di dalam ekosistem perairan itu terdapat dibagi lagi menjadi ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Di dalam ekosistem air laut juga dibagi lagi, ada ekosistem air laut dalam, estuari, pantai pasir, dan juga pantai batu. Lalu pada ekosistem darat ini dibagi lagi juga menjadi banyak nih, ada hutan hujan tropis, terus ada bioma gurun, bioma padang rumput, hutan gugur, taiga, tundra, dan juga savana. Nah, ini ada peran dan fungsi keanekaragaman hayati. Peran dan fungsinya itu ada banyak nih, ada sebagai jasa penyedia, jasa pengatur, terus pengatur sistem pembuahan tumbuhan, terus juga ada jasa pendukung, terus juga ada jasa budaya. Nah, di dalam jasa penyedia, keanekaragaman hayati ini berfungsi sebagai menyediakan kebutuhan bagi makhluk hidup lainnya seperti pangan, sandang, bangunan, obat-obatan, udara bersih, dan lain-lain. Kalau fungsi keanekaragaman hayati sebagai jasa pengatur tuh apa sih? Itu tuh bisa buat pengatur iklim atau suhu kelembapan, terus curah hujan, pengendali hama, dan juga penyakit. Lalu berfungsi juga sebagai pengatur sistem pembuahan tumbuhan, pengendali erosi dan juga banjir. Yang selanjutnya juga sebagai jasa pendukung. Jadi keanekaragaman hayati ini juga membantu proses pembentukan tanah, menyuburkan tanah, terus membantu proses penyerbukan tumbuhan, dan yang terakhir ini ada jasa budaya. Jadi keanekaragaman hayati ini berfungsi sebagai kayak keindahan, spiritual, pendidikan, dan juga penelitian. Oke, sebelumnya nih setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau nanya nih, setelah kalian mendengar penjelasan Ibu, menurut kalian kenapa kalau misalkan kurangnya keanekaragaman hayati itu menimbulkan apa? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab dulu. Apa? Mungkin ekosistem jadi tidak seimbang karena satu spesies yang hilang bisa mempengaruhi spesies lainnya. Oke, benar ya jawabannya Olive. Nah, sebelum Ibu tutup nih, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu Apa tuh, Rehan? bertanya, bagaimana cara kita menjaga keanekaragaman hayati? Oh, itu tuh bisa dengan tidak merusak makhluk hidup, terus juga tidak melakukan perburuan liar, dan juga kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Gimana kan? Jawab? Terjawab Ibu, terima kasih. Oke. Pembelajaran kita selesai. Sebelum Ibu sudahi, boleh salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini? Rina dulu. Oke, boleh, Rina. Apa tuh kesimpulan hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup yang terjadi karena faktor genetik dan juga lingkungan. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu gen, jenis, dan juga ekosistem, yang mana semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Dan juga manfaat keanekaragaman hayati itu mencakup penyediaan kebutuhan dasar, mengatur iklim, dan dukungan proses alami seperti penyerbukan. Nah,
Namun, ancaman seperti kerusakan habitat dan juga pencemaran lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem ini. Untuk itu, kita sebagai pelajar harus menjaga keanekaragaman hayati dengan cara yang sederhana seperti mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan agar kelestarian ekosistem tetap terjaga bagi generasi mendatang. Oke, bagus. Berarti Rina menyimak nih dari dari awal sampai akhir. Yang lain juga begitu kan? Ya. Oke, baik. Jadi udah akhir nih pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Apa cukup jelas? Sudah Jelas. Oke, Ibu mau nanya nih lagi nih. Setelah kalian mempelajari keanekaragaman hayati ini, kalian senang apa enggak? Apa yang bikin kalian senang? Dari tahu Apa? apa aja ekosistem yang ada di bumi ini gitu. Oke. Bagus ya. Tepuk tangan dan tepuk semangat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh salah satu dari kalian lagi pimpin doa? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi